Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rencana strategi sektor pertanian ke depan? Ayo teman-teman, simak penjelasan berikut. Rencana dan strategi pembangunan nasional pada sektor pertanian. Rencana strategis atau Renstra merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai, termasuk strategi, kebijakan, program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Renstra memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah. Dalam menjalankan rencana strategi, pada sektor pertanian mempunyai arah yang lebih menjurus ke persoalan pembangunan, maka susunan perencanaan sebagai berikut. Visi dan misi. 1. Visi. Berdasarkan Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020 sampai 2024, telah ditetapkan visi Presiden dan Wakil Presiden 2020 sampai 2024 adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN tahun 2005 sampai 2025 dalam visi dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu 5 tahun, yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut, maka Kementerian Pertanian menetapkan visi pertanian jangka menengah 2020 sampai 2024, yakni pertanian yang maju, mandiri, dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. 2. Misi. Visi Presiden di atas diwujudkan melalui 9 misi yang dikenal sebagai nawacita kedua sebagai bentuk percepatan pengembangan dan kemajuan nawacita 1. Adapun 9 misi tersebut adalah: 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia. 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan. 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. 8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya. 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara keutuhan. Tujuan dan sasaran strategis. 1. Tujuan. Tujuan Kementerian Pertanian 2020 sampai 2024 sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut. 1. Meningkatnya pemantapan ketahanan pangan dengan indikator Global Food Security Index, skor pola pangan harapan, angka kecukupan energi, angka kecukupan protein, prevalence of undernourishment atau prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, food insecurity experience scale atau prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, ketersediaan beras, ketersediaan protein hewani, akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi, persentase pangan organik. Semua indikator di atas telah mempunyai target masing-masing. Lanjutan dari tujuan di atas yaitu 2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian dengan indikator A. Nilai tambah per tenaga kerja, B. Peningkatan PDB pertanian sempit, C. Pertumbuhan PDB perkebunan, D. Pertumbuhan PDB hortikultura, dan E. NTP. 3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian dengan indikator A. Nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian
B. Opini BPK RI. Semua yang di atas telah mempunyai target masing-masing. 2. Sasaran strategis. Sasaran strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024. Dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategi saat ini dan perakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat, Kementerian Pertanian telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode Balanced Scorecard atau BSC dan pendekatan 4 perspektif, yaitu stakeholders, customer, internal process, dan learning and grow perspektif. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode tahun 2020 sampai 2024 adalah 1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri. 2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional. 3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional. 4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian. 5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan. 6. Terkendalinya penyebaran organisasi pengganggu tumbuhan atau OPT dan dampak perubahan iklim DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan. 7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional. 8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima. 9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian. Kebijakan pembangunan pertanian dan pangan pada periode 2020 sampai 2024 merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya, dengan menitik beratkan kepada pembangunan pertanian menuju pertanian industri, dari sistem pertanian tradisional menuju sistem pertanian modern sesuai dengan arahan Presiden agar melakukan transformasi ekonomi. Arah kebijakan Kementerian Pertanian memerhatikan arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2020 sampai 2024 dan arahan Presiden. Kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, termasuk memerhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 arah kebijakan sebagai berikut. A. Terjaganya ketahanan pangan nasional. B. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian. C. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian. D. Meningkatkan kualitas SDM pertanian. Dan E. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima. Strategi Kementerian Pertanian. Strategi Kementerian Pertanian merupakan penjabaran dari arah kebijakan yang telah ditentukan yang memuat langkah-langkah sebagai dasar menentukan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 2020 sampai 2024. Apabila dijabarkan lebih lanjut dalam setiap arah kebijakan, maka strategi dari masing-masing kebijakan tersebut adalah sebagai berikut. A. Strategi untuk menjaga ketahanan pangan nasional. B. Strategi dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian. C. Strategi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian. D. Strategi dalam meningkatkan kualitas SDM pertanian. E. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima. Pengarusutamaan dan proyek prioritas pertanian adalah sebagai berikut. A. Korporasi petani. B. Kolaborasi dan koordinasi strategi pembangunan pertanian dalam satu komando. C. Pertanian keluarga atau family farming. D. Pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Program Kementerian Pertanian berdasarkan kerangka kebijakan dan strategi pembangunan pertanian yang telah ditetapkan
maka program-program Kementerian Pertanian tahun 2020 sampai 2024 sesuai dengan kewenangannya dirumuskan sebagai berikut. Program Kementerian Pertanian tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut. Kemudian, rencana strategi dalam membangun sektor pertanian telah disusun sedemikian rupa. Namun proses pencapaiannya masih dilakukan secara bertahap sehingga kelak mampu dijalankan sesuai dengan yang telah direncanakan 5 tahun ke depan. Saya Ferdian Adi Saputra Nasran dengan NIM D1A118036, mahasiswa jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Saloolyo, mengucapkan sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.